Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dzafatu ankum su'an bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'ina ila yaumiddin. Yang terhormat para alim, para sepuh, kesepuhan, wabil khusus kepada yang terhormat Raisul Madrasah yang senantiasa kita hormati, segenap para asatid wal asatidah min satu Kendal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada sesi pertemuan latihan hitobah apa nih? Sumonggo dieditit ya Pak. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih menjalankan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini adalah sebuah kasih sayang Allah kepada kita semuanya sebagai umat Muhammad. Dari pertemuan pertama sudah disampaikan Ramadan adalah hadiah terindah. Pertemuan berikutnya disampaikan Ramadan harus bisa membentuk 3 karakter. Kita harus cerdas emosional, kita harus cerdas intelektual, kita harus cerdas yang namanya sosial, bahkan kita harus cerdas yang namanya spiritual. EQ dan SQ, bahkan notabene adalah sekarang panjenengan harus cerdas, dan itu cerdas yang kategori cerdas buatan, yaitu AI. Kita pun harus beradaptasi dengan itu semuanya. Maka apapun yang terjadi dengan keadaan sosial kultur yang ada, Ramadan kita adalah sebagai condro di mukonya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa tunggu-tunggu syafaatul ummah besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan maudhu tematik materi pada pertemuan kali ini adalah Ramadan otoritasmu, engkau turun tangan, aku angkat tangan. Sudah penampakan. Ibadah bulan suci Ramadan adalah nikmat umat Islam yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kenikmatan dan kebahagiaan bagi yang menjalankan penuh dengan rasa imanan wahtisaban, yaitu rasa penuh keyakinan dan harapan serta keikhlasan agar menggapai rahmat, maghfirah, dan dijauhkan diri dari siksa api neraka. Ramadan otoritasmu. Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanya untukku.
dan aku akan memberikan ganjaran secara langsung. As-saumu li wa ana azzibi. Bukanlah asesmen formatif Bapak Ibu, bukanlah asesmen sumatif Bapak Ibu sekalian, dan bahkan asesmen diagnosis kognitif atau non kognitif. Karena saya baru selesai menjalankan tes IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum kita memang betul-betul hari ini Ramadan kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Penilaiannya adalah penilaian spiritual autentik. Spiritual autentik dengan cara Allah turun tangan secara langsung, dengan melihat secara langsung dan menatap memandang secara langsung. Semoga tatapan dan pandangan Allah itu binadratir rahmah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga Engkau memberikan kami semua ini yang kita menjalankan perintahnya Allah, yaitu memberikan penilaian kebaikan di dunia maupun penilaian yang terbaik di akhirat kelak nanti, dan dilindungi kami dari siksa neraka. Itu sebagaimana Bapak Ibu doa yang disampaikan oleh si Udin melalui yang namanya grup band kekasih Allah, yaitu Wali. Doanya tidak lain dan tidak bukan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina adzabannar. Bapak Ibu semuanya, tentunya saya yakin Bapak Ibu tidak hanya menjalankan perintah Allah itu hanya berorientasi yang namanya pahala, tidak hanya berorientasi yang namanya surga, atau mohon maaf Pak Freddy, yang saat ini orientasimu adalah bidadari di surga. Wow. Doamu wa khurul in mutazawijin, begitu apanya ya? Iya. Hanya orientasi yang sekecil itu Pak Fred. Tinggalkan, ra usah lu pikir, wis ono sing ngatur. Semua yang ada di dunia ini bahkan di akhirat itu sudah ada yang mengatur. Tinggal bagaimana sikap kita Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf, saya membawa kitab kecil yaitu kitab Daqaiqul Ahbar. Bapak Ibu bertanya-tanya saya. Mungkin Bapak Ibu sudah bertanya-tanya dan mungkin sudah terjawab. Saya baru terjawab. Malaikat itu menulis menggunakan apa? Malaikat menulis itu dengan tinta apa? Malaikat mencatat itu bukunya apa? Dan apa yang dicatat kira-kira? Hadratus Syekh Sohibul Fadilah wa Ashabul Gambusi, sahabat Munir, apa kira-kira jawabannya? Atau saya bertanya kepada Romo Sehuri, karena ini Romo dan di sini banyak sekali spesifikasi. Kalau Romo itu adalah Sehuri, kalau Syekh itu kan, terus ada Ustadz, ada Kiai, Syekh Kiwo, Syekh Tangan dan sebagainya. Apa Pak Munir? Tintanya malaikat itu apa? Warnanya apa dan kira-kira seperti apa? Saya bertanya-tanya, Pak. Ternyata ketemu di dalam Daqaiqul Ahbar. Ya. Ternyata jawabannya adalah yang ditulis Bapak Ibu. Qalamuhuma itu namanya
malaikat yang menulis amal baik dan amal jelek kita adalah malaikat. Nah, dijuluki dengan istilah malaikat dua itu malaikat kiroman katibin 100.000. Ragelum terima kasih matur nuwun, berarti luar biasa dengan Pak Yai. Kiroman katibin itu apabila berada di sisi kanan itu yang ashabul yamin seh, mau seng seh kiwa seng seh tengen, ashabul simal wa ashabul yamin itu berada di tengah-tengah, kita berada di tengah-tengah. Terus kalau kiroman katibin kalau kita jalan itu orang ngerimbungi, tapi berada di depan dan berada di belakang kita. Tapi yang namanya kita tidak bisa mabur, jadi tidak bisa kita di atas dan kita di bawah, kiroman katibin tidak bisa. Yang saya maksudkan adalah kiroman katibin itu ternyata yang ditulis oleh beliau berdua adalah waqalahuma lisanu. Pulpennya itu adalah lisan kita. Pulpennya kiroman katibin itu adalah lisan kita. Lisan dan mulut itu ternyata berbeda. Al-muradu lisan itu adalah ucapan. Apa yang menjadikan kita ucapkan itu adalah doa. Dan doa itu pasti yang namanya ditulis oleh para malaikat dan diaminkan oleh para malaikat. Ini luar biasa. Pulpennya kiroman katibin adalah lisan kita. Maka Bapak Ibu semuanya, saya bernasihat kepada diri saya dan semoga bisa lumober kepada kita semuanya. Hati-hati dengan lisan kita. Dan tempat tinta. Wadawatuhuma famuhu. Wadawatuhuma utawi wadah mengsine malaikat katibin itu adalah famu, cangkem gitu. Maka berbeda antara lisan dan mulut, itu berbeda. Wadah lisan, pertanyaannya berarti apa mengsinya tintanya berarti apa? Karena wadah mengsi, wadah tinta, katritnya itu loh. Katritnya adalah mulut kita. Berarti tintanya njur apa? Wa bimaduhuma rikuhu. Utawi mengsine malaikat katibin itu rikuhu, iku idune panjenengan semua. Jadi ini di luar ekspektasi. Kalau mungkin ini adalah digitalisasi, malaikat itu sudah duluan. Digitalisasi yang notabene digitalisasi berbasis autentik spiritual. Jadi Allah itu tidak melihat sing jenenge Pak Freddy ngantuk terus tambah ganteng kuwi ora. Innallaha la yanzuru suwarikum walakinnallaha yanzuru sudurakum. Atine panjenengan semuanya, dan itu termaktub, tertulis di Lauhil Mahfuz dalam kitab yang nanti akan kita terima. Baik kita nanti akan menerima dengan kitab tangan, itu adalah menerima dengan kitab catatan, kitab rapot kita itu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Bapak Ibu, semoga ini tidak menjadi tegang. Kenapa? Karena Allah itu tidak sekejam di dalam otak kita. Allah penuh dengan maghfirah, Allah penuh dengan yang namanya rahmah, Allah yang penuh dengan antisipasi semua itu, rukhsah dan sebagainya.
Bahkan terusannya hadis tersebut, Bapak Ibu semuanya, tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Tidak usah khawatir, no problem, tidak masalah. Dan manusia berhak untuk menjalankan sebuah kesalahan. Maka penebusannya adalah dengan cara bertaubat. Dan malaikat kiromin kadibin yang ashabul yamin, yang menulis tentang kebaikan, tentang kehasanahan panjenengan, itu tanpa menyaksikan yang satunya. Berarti malaikat kiromin katibin yang ashabus simal itu tidak perlu tahu kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan. Itu malaikat kiwongi orang perlu ngerti, langsung catat, set rampung, tanpa harus diketahui oleh yang satunya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, apabila kita menjalankan, melaksanakan atau melakukan sesuatu yang bersifat sayyi'ah, yang berbuat tidak kebaikan, malaikat yang satu ini tadi masih menunggu dari ashabul yamin, dan ashabul yamin masih meminta yang namanya jedah waktu. Bapak Ibu, jedah waktunya kurang lebihnya adalah 7 hari, sab'a sya'atin. Apabila kita selama 7 hari itu sab'a sya'atin kelawan 7 jam, oh ya, sab'a sya'atin berarti masih ada 7 jam. 7 jam itu kalau Bapak Ibu berproses dengan fa'in istaghfarullah lam yaktub. Apabila selama 7 jam Bapak Ibu semuanya, apabila sadar diri kita melaksanakan kejelekan selama 7 jam masih menggunakan atau mengambil fasilitas istighfar, insya Allah malaikat yang kiri tadi itu lam yaktub, tidak menulis kejelekan kita. Begitulah rahmat Allah Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita manusia sebagai manusia tidak memanusiakan manusia? Maka dari itu, dengan mengambil ibrah puasa Ramadan, kita semuanya moga-moga lulus dalam ujian kita, dan lulus gulawentah dan juga condro di muka kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan senantiasa kita merasuk asma-asma Allah untuk setiap dalam pelaksanaan kegiatan dan perbuatan kita. Semoga bermanfaat, dan pada dasarnya saya adalah berwasiat kepada diri saya, dan saya sampaikan karena saya adalah bagian dari tokoh, dan tokoh adalah bagian dari ulama, ulama adalah bagian dari warasatul anbiya. Semoga saya di lingkup warasatul anbiya, saya termasuknya Pak Ihsan tadi matur harus siap, dan barisan serbaguna harus berguna, serba siap. Maka dari itu tak siap-siapke. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya sebelum salam, semoga Bapak Ibu semuanya berkenan memberikan maaf lahir batin kepada saya, dan semoga saya berbalik memaafkan lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.